Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua, diberkati sama Tuhan. Senin pagi ini sudah tanggal 18 Mei 2026. Oh, kita terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau masih Bapak Ibu pelihara sama Tuhan Yesus bersama saya, ini anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah selalu memujiakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang maha besar, maha baik, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita mau baca firman Tuhan, Mazmur 149 ayat 1-9 dikatakan, haleluya, nyanyikan bagi Tuhan, pujilah Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, rahmat, anugerah, rahmatnya, kebaikannya, kasihnya buat segala-galanya. Yang kemarin kita sudah baca Alkitab Mazmur 148. Semua makhluk ciptaan Tuhan memujiakan Tuhan, bersyukur. Sebab semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita sangat-sangat baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama di atas segala nama yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Untuk pagi ini kami mau baca firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salahku, perbaruilah hidupku Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya Bapa. Kami bersyukur berfirman pagi ini. Aku baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita mau baca firman Tuhan di Mazmur 149.
Besok adalah Mazmur yang terakhir 150. Ini kemurahan Tuhan. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai di Mazmur, kitab di tengah-tengah, saudara ya. Bisa baca Alkitab ini, anugerah Tuhan. Kita bisa cinta, bisa setia sama Tuhan, anugerah. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah Dia kekal selama-lamanya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Belajar kita bersyukur kepada Tuhan, jangan bisanya ngomel, komplain melulu, tidak baik. Milikilah sifat hati yang baik di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur, terima kasih. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, semuanya indah dan sempurna. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Mazmur pasal 149. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia di dalam jemaah orang-orang saleh. Amin. Nyanyian baru. Ternyata banyak sekarang ya nyanyian-nyanyian baru. Luar biasa enaknya, saudara. Itu ternyata di dalam Alkitab diperintahkan tuh nyanyian baru ya. Ada perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi Tuhan mau kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Selalu bersyukur kepada. Kalau bangsa Israel dulu selalu ngomel-ngomel. Hidup sebuah perjalanan waktu keluar dari Mesir ya untuk menuju tanah perjanjian. Mereka ngomel-ngomel dan penuh syukur. Tapi menjadi ciptaan yang baru, nyanyian baru. Yaitu ucapkan syukur dalam segala. Terima kasih kepada Tuhan. Pujilah Dia dalam jamaah orang-orang saleh. Kita adalah orang-orang salehnya Tuhan. Orang sudah dikuduskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebanan kecapi. Ini kalau kita dalam ibadah, saudara ya. Ya, menggunakan alat musik luar biasa itu. Ya, rebana, kecapi, kita pergunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Memuji nama Tuhan. Bertepuk tangan memujiakan Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memengetahui orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ia memahkotai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Mari menjadi sifat kita harus rendah hati, saudara. Ya, saya sudah berkali-kali sengajar kepada baik, jadilah hamba Tuhan, anak Tuhan, termasuk saya harus rendah hati. Kalau orang rendah hati di hamba Tuhan, dimahkotai dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Kita bersukacita. Saya tidur pun bersukacita karena Tuhan bersama kita. Kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat ini. Ya, tidurku menyenangkan di dalam Yeremia 31. Karena Tuhan membuat kita tidur nyenyak, bersukacita. Dalam Mazmur 127 ayat 2, tidur pun kita diberkati karena ditaji cinta sama Tuhan. Biarlah pujian pengagungan Allah dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ya, jadi biarlah pujian pengagungan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tapi orang fasik akan hancur binasa. Pedang bermata di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Mereka tidak mau mencari Tuhan. Mereka orang fasik yang tidak takutkan Tuhan. Jadi Tuhan maunya sebetulnya bertobat, saudara. Orang fasik pun Tuhan mau ingin bertobat. Kalau kita baca di dalam Yesaya 33 ayat 11. Tuhan maunya mereka bertobat, saudara. Baca ini. Yesaya 33 ayat 11. Tuhan begitu baik. Siapapun Tuhan ingin bertobat. Termasuk iblis sebetulnya. Supaya iblis menyembah Tuhan, tapi dasar iblis dia tidak mau menyembah Tuhan. Maka ini kepada orang fasik ya. Yesaya 33 ayat 11 katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kamu sekalian? Coba ini. Ya, Tuhan tidak menghendaki binasa. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi Tuhan mau semuanya kembali kepada Tuhan dan bertobat. Karena cinta rahmat Tuhan begitu besar. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, pagi bisa datang kepada Tuhan, anugerah Tuhan. Ayat 9 yang terakhir.
8 dan 9. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang kasihnya. Haleluya. Itu sebetulnya Tuhan mau mereka bertobat orang fasik, tapi mereka keras, tegar, tengkuk. Termasuk bangsa Israel, tegar, tengkuk. Kita sudah baca ya, dalam 2 Raja Alkitab yang waktu yang lalu. Banyak itu. Dari Israel utara, selatan, semuanya tegar, tengkuk, jahat, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Betapapun Tuhan sudah tolong mereka, tapi mereka tetap menyembah berhala-berhala, tetap mereka keras hati. Termasuk kemarin kita baca ahli Taurat dan Farisi ditegur keras sama Tuhan. Celaka orang Palestina lain. Karena mereka tegar tengkuk, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Dia ingin mencari kehormatan diri sendiri, bukan menghormati Tuhan. Dia ingin supaya diri sendiri dihormati. Dia mengajar dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu semua, bersama-sama mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biar hidup kita mencari perkenanan Tuhan. Hari ini kita melangkah bersama Tuhan. Melangkahlah sesuai dengan firman Tuhan. Melangkahlah selaras dengan kebenaran Tuhan. Hidup kita bahagia, hidup kita diberkati sama Tuhan. Sambil menyanyi tiap hari, tiap saat, kita selalu bersyukur, terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan, atas segala berkat pemeliharaan Tuhan. Kita bisa dipelihara hidup sampai detik ini. Ini anugerah Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Amin. Immanuel.